Shalom, siapkan appetite saudara, karena kita akan belajar sangat banyak hari ini. Boleh tolong slide. Sejujurnya ya, ada cawan pengabdian, cawan unity, dan nilainya tidak terlalu baik. Dan ini membuat saya ingin menggali pengabdian, arti pengabdian yang lebih dalam dan lebih dalam. Saya sangat sadar di tengah saya banyak mengajarkan tentang pengabdian. Saya bukan orang yang bisa berikan teladan yang sesungguhnya tentang pengabdian. Kalau kita baca tentang Paulus, Tuhan Yesus, Rut di Alkitab masih jauh dari itu. Jadi biar kita sama-sama belajar siang hari ini arti pengabdian dan masih banyak lagi. Sesungguhnya pengabdian, next slide. Pengabdian itu hanya bisa terjadi jika dimulai dari sebuah titik pengenalan akan Tuhan dan kita kenal diri kita sendiri. Ada orang bilang gini, saya ini sudah 7 kali pindah tuan. Seluruh hasrat saya adalah mengabdi. Tapi sampai hari ini belum ada yang cocok. Itu menurut saya omong kosong. Kamu gak akan nemuin Tuhan yang cocok, percayalah. Karena kita yang harus menyocokkan diri kita, itulah pengabdian. Yusuf gak ketemu Potifar yang fit in dengan dia. Tapi ketika dia punya tuan sipir penjara, ketika dia ketemu Potifar, siapapun. Bahkan ketika dia ketemu saudara-saudaranya, kalau dia gak punya pengabdian, mungkin dia akan lakukan sesuatu yang melukai mereka untuk balas dendam. Jadi pengabdian itu hanya bisa terjadi pada seseorang pada waktu dia kenal siapa Tuhan dan siapa dirinya sendiri. Ya, kita belajar dari Lukas 7 ayat 47. Jadi ada sebuah kisah ya, di mana saya belajar ternyata bukan cuman orang-orang zaman sekarang yang seringkali mereka itu gak suka mengenal poin permasalahan di dalam dirinya. Mereka tuh susah mengenali poin permasalahan di dalam dirinya. Dan mereka tidak tertarik untuk tahu sebuah poin permasalahan. Senangnya melebar-melebar. Membahas hal-hal ya begini, yang terus ada double talk yang gak ada habisnya untuk didiskusikan. Kita lihat di Lukas 7 ada sebuah kisah seperti ini. Semua orang tahu ya, Maria Magdalena mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba di tengah dia mengurapi, Tuhan ngomong begini. Simon, menurutmu kalau orang utang 50 sama orang utang 500, 50 juta sama 500 juta, kira-kira siapa yang lebih berterima kasih? Apakah Yesus usil? Enggak, dia mau menanamkan sebuah pengertian pada Simon, yaitu orang Farisi waktu dia sedang ke rumahnya. Oh, tentunya yang 500 juta Tuhan. Benar, kamu pinter. Terus dia bilang gini, lihat perempuan ini. Waktu aku masuk, air cuci kaki aja enggak kamu kasih. Kamu enggak menciumku. Tapi dia mencuci kakiku dengan minyak yang mahal. Dan dia tidak bisa berhenti menciumi kakiku. Sebagai tanda hormat. Dan di Alkitab berkata, dia berbuat banyak kasih atau extravaganza love. Extravagant love yang dia berikan. Terus poinnya dapat enggak Simon ini? Dia undang Yesus ke rumahnya. Pasti dia siapkan makanan yang enak-enak. Pasti dia siapkan segala sesuatu. Dia suka undang Yesus ke rumahnya. Tapi waktu Yesus mau ngajari dia poin sebuah kebenaran, susah masuknya loh. Tiba-tiba waktu perempuan itu pegang kaki Yesus, hatinya bilang gini, kalau dia nabi, harusnya dia tahu perempuan seperti apa. Yang kedua,
Setelah Yesus ngomong begitu, Simon ngomong apa? Emang siapa sih dia sampai dia bisa mengampuni? Setelah itu Yesus bilang gini sama perempuan itu, pergilah, dosamu sudah diampuni. Terus tiba-tiba Simon dapat poinnya. Poinnya adalah, siapa sih dia ini bisa mengampuni? Lah awal-awal kamu undang Tuhan Yesus tuh buat apa ke rumahmu? Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Banyak banget orang-orang itu ya pengen mengabdi. Udah 17 tuan, gak juga cocok-cocok gitu. Padahal segala sudah diberikan. Buat saya gini, yang paling dalam di pusat hatimu itu belum diperbaiki. Jadi percayalah Tuhan baru hanya masalah waktu aja. Kalau yang lama 3 bulan, yang lebih baru 5 bulan, tuh aku ngerti pengabdi loh. Yang dulu 3 bulan sekarang 5 bulan. Ntar tunggu waktu aja, pasti something happen lagi ya. Kenapa? Karena gini, oke kita belajar satu orang lagi. Satu orang, orang kaya. Nah orang kaya ini datang ke Tuhan Yesus. Dan orang kaya ini orang baik loh. Orang baik ya. Nah waktu dia datang ke Tuhan Yesus, dia bilang gini, guru yang baik. Hei, siapa yang baik? Gak ada yang baik kecuali Bapak. Mengapa Yesus gak mau dibilang orang baik? Guru yang baik. Dia baik gak? Dia luar biasa baik. Gak ada satu manusia pun sebaik Tuhan. Kenapa dia tiba-tiba langsung melakukan rejection terhadap statement orang ini? Bagaimana cara orang ini approach Yesus? Yesus bilang gini, kalau engkau mau jadi muridku, lakukan ini, lakukan Taurat. Oh semua sudah kulakukan. Dalam bahasa Amplified dia bilang gini, kata dia waktu dia bilang gini, guru yang baik, pengertian dia baik adalah seseorang, next slide boleh biar dibaca semuanya. You who are essential good and morally perfect. Jadi buat dia, guru yang baik adalah Yesus yang moralnya baik. Lah Yesus moralnya baik gak? Baik. Kenapa Yesus melakukan rejection kepada dia? Karena buat orang ini, dia mendekati Tuhan dengan approach dari spiritnya yang ingin memanusiakan yang ilahi dari Tuhan Yesus. Dan Yesus sangat tahu akar permasalahan dari hati orang ini. Makanya dia bilang gini, ngapain kau panggil aku baik? Enggak ada satu orang pun kok secara natural itu baik. Dan apa yang sedang mau Yesus lakukan? Yesus bilang jual semuanya. Kenapa? Karena dia ingin tukar sesuatu yang dia miliki secara jasmani dengan memberikan kepada orang kaya ini a new relationship dengan Tuhan. Tapi fail. Orang kaya ini pergi. Saudara bisa bayangkan ya kalau misalnya baca firman, bayangkan momen itu. Orang ini baik dan Yesus reject dia. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu bahwa firman-Nya berkata seperti ini. Bapa yang mengutus aku, Yohanes 5, 37, 40. Dia bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalammu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Dengar baik-baik, ini Simon yang sedang ada di rumah itu sama Maria Magdalena. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Lucu gak ya? Menurut saya ada yang lucu, karena kecenderungan manusia di dalam tabiat dosanya, mereka ingin mencari kekekalan, melakukan segitu banyak ekstra kebaikan tanpa pribadinya. Itu kecenderungan manusia. Nah, kenapa saya bilang pengabdian hanya bisa terjadi pada waktu kita punya titik pengenalan akan siapa Tuhan, siapa kita. 23 tahun yang lalu, pertama kali saya bertobat, waktu saya berdoa sungguh-sungguh, saya mengalami sebuah kejadian seperti ini.
tiba-tiba ada sinar yang sangat terang disorot ke hati saya. Dan saya bisa lihat dosa saya yang sangat mengerikan. Bersamaan karena dosa yang ada di dalam saya lihat Yesus harus dicambuk, ditusuk, diludahi. Dan apa yang terjadi, pengalaman roh seperti itu membuat saya teriak-teriak dan saya berkata ampuni, ampuni, ampuni. Dan saya nggak tahu itu berlangsung beberapa jam sampai satu titik saya cuma bisa teriak gini, Tuhan cukup. Saya nggak sanggup lagi lihat kegelapan hati saya. Kalau saya dikasih lihat kegelapan hati saya sedikit lagi, mungkin saya akan menjalani seluruh hidup saya dengan terus merasa bersalah atau bahkan bunuh diri. Dan tiba-tiba momen itu stop dan sampai hari ini saya tidak pernah bisa lupa. Makanya di dalam perenungan saya punya banyak sekali teman-teman yang baik dan tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak ada persaingan dengan orang-orang baik ini. Tetapi kebenaran ketika hendak disampaikan kepada mereka pasti mental. Kenapa? Izinkan saya cerita lebih dalam. Wahyu 13 ayat 15 berkata seperti ini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana ia akan menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Humanisme. Dan bilangan itu ialah 666. PBB UN adalah lembaga yang mengangkat hak asasi manusia. Dan ingat kejadian pertama di Taman Eden. Apa yang membuat Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena ular berkata, jika engkau mau sama seperti Allah. Jadi efek dari buah pengetahuan baik dan jahat yang masuk ke manusia, yang bersamaan dengan itu masuklah dosa. Membuat tiba-tiba man playing God. Mereka tanpa sadar ingin menjadi juru selamat. Dan ular berkata kepada wanita itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dengan akar motivasi ingin menjadi seperti Allah. Dia makan buah itu. Dan dosa yang sama, buah-buah dosa yang sama terus berakar di dalam manusia. Manusia tiba-tiba menjadi sama seperti Allah. Capable of knowing everything. Baik yang baik maupun yang jahat. Dan tiba-tiba mereka membangun yang namanya UN, United Nations. Mereka membangun lembaga-lembaga sosial. Apakah salah? Enggak. Tapi akarnya ada Buddha kelima yang bernama Buddha Maitreya. Dan di belakang Buddha ini lambang dia adalah 666. Yang artinya man playing God. Nama Buddha ini adalah the Buddha of compassion and empathy. Karena Buddha ini suka sekali bergerak lewat kemanusiaan, lewat empati, lewat sesuatu yang human. Apakah kita masih punya hak asasi manusia sejak Yesus digantung di kayu salib? Sejak hari itu kita adalah orang-orang yang ditebus. Makanya Yesus berkata kepada Simon, Simon, kalau orang utang 50 juta sama 500 juta, siapa yang lebih tahu berterima kasih? Siapa yang lebih tahu bagaimana mengasihi Allah di antara orang berdua itu? Yang 500 juta Tuhan, nah itu pintar. Tetapi setelah Simon menjawab dengan pintar, apakah dia mau datang kepada kebenaran itu dan memahami siapa Yesus? Dan selesai dinner, hanya diakhiri dengan sebuah pengertian yang bodoh dari dia yang berkata, siapa dia? Sehingga dia bisa mengampuni manusia. Tragis gak? Anda undang Bu Iin, Bu minta 2 jam konseling. Ajari aku kebenaran. Pulang Anda mempertanyakan pengajaran Bu Iin.
wasting time. Kenapa? Karena banyak orang gak seneng kok ngerti inti dari kebenaran dan inti permasalahan di hati kita. Saudara tahu bahwa Petrus pernah teriak gini, Tuhan pergi dari aku sebab aku orang berdosa. Menurutku hari itu ikan-ikan Petrus waktu dia lihat melakukan penginsafan. Nah, saudara mau bergaul dengan Roh Kudus, mau terima let it rain, lawatan yang luar biasa. Bagaimana cara Roh Kudus mengunjungi manusia? Pertama kali Tuhan Yesus bilang gini, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan yang pertama kali dia lakukan apa? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara mau bergaul dengan Roh Kudus, dia ini kudus, penuh dengan kebenaran. Setiap kali kita interaksi dengan Roh Kudus, rohnya terang Tuhan akan memancar ke hati kita dan melakukan penginsafan. Yang kedua, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan dalam bahasa Inggris di Yohanes 3 ayat 19 berkata seperti ini. Ini manusia ya. Fearing a painful exposure. Jadi di Yohanes 3 ayat 19-21 dikatakan seperti ini. Pada waktu Roh Kudus melakukan penginsafan, itu seperti terang yang sangat menyakitkan akan disorot kepada hatimu. Dan ternyata manusia cenderung menghindarinya. Nanti bisa baca di Yohanes 3 ayat 19-21 The Message. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang fearing a painful exposure. Saudara tahu kenapa Paulus berkata seperti ini? I am number one sinner. Aku orang yang paling berdosa. Di antara mereka, akulah paling berdosa. Public sinner number one. Karena pertama kali Paulus ditangkap Tuhan, disoroti dengan sinarnya. Dan waktu Paulus melihat ke hatinya yang dia pikir dia baik, hari itu dia sadar siapa dia. Dan keluar dari mulutnya, aku budak Kristus. Detik yang bersamaan dia lihat bahwa dia ini manusia yang gak ketolong kalau Yesus gak naik ke kayu salib. Begitu orang itu mengerti betapa tidak tertolongnya dirinya. Sebaik apapun yang kamu lakukan, dasarnya adalah karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Man playing God. United Nation, hak asasi manusia. Sehingga kebenaran itu susah sekali mencapai titik yang seharusnya, yaitu di pusat hati manusia. Pikirkan kenapa Yesus menolak orang ini. Orang ini mau dimuridkan loh, saudara bayangin ya. Datang kepadamu, pembohong, penipu, pejinah minta dimuridkan. Hutangnya banyak lagi. You will think twice. Tapi orang kaya melakukan Taurat, datang dan berkata, Catherine yang baik, saya diberkati sekali pada waktu Anda ke Bali mengajar. Kamu bisa reject dia dari rohmu. Gak bisa kecuali engkau mengenali bedanya kebenaran dengan kebaikan. Saya gak menolak kebaikan dan percayalah orang baik itu, berbuat baik itu, ya kalau kita punya kebenaran pasti kita berbuat baik. Jadi poin dari pengabdian adalah kalau siang hari ini Tuhan tidak lakukan sesuatu yang ilahi dan dia mau sinarnya menembusi hati kita dan buat kita lihat siapa kita. Siapa kita? Maka kita gak pernah sadar siapa kita. Mari kita lihat di Yeremia 17, 9, 10 The Message. Biar kita bisa lihat siapa kita. The heart is hopelessly dark and deceitful. Hati manusia
Dulu saya rasanya ya, dulu dosa saya jatuh bolak berzina, pakai rokok, apa-apa gitu ya. Dulu sama sekarang ya saya rasanya gini, kayaknya dosa gue makin banyak deh gitu. Itu yang saya rasa, tau gak? Saya gak bisa kok dengan sahabat saya Bunita datang as simple as dulu. Saya harus baca, saya harus pakai angin dikit supaya enak percakapannya. Bunita pun sama kok. Sedangkan kita punya perjanjian di meja soto untuk terus sejati. Tapi ujungnya kami menyadari kita sejati itu tusuk-tusukan kok. Kuat nggak? Ya udah pakai ilmu lemes dikit, ya udahlah, acceptable. Jadi poinnya adalah gini. The true human ya. Di tengah saya sangat baik pelayanan. Apa sih yang pernah paling baik saya lakukan ya? Tapi di titik itu saya bisa rasakan loh kegelapan ini ikut mencoba mencuat keluar. Makanya saya ngerti banget Tuhan, hopelessly dark and deceitful. Tapi kemudian ada firman yang berkata di Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apakah manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Tiap hari dia datang menyoroti hati kita dengan sinar itu. Tapi sebagian akan menghadapi a fearing, painful exposure. Penyingkapan yang menyakitkan. Tuhan, saya udah ngasih makan orang gak kehitung. Ternyata kepelitanku di dalam ini gak bisa hilang. Tahu gak sih? Saudara tahu gak sih, saya ini ngasih makan sangat banyak. Banyak, maaf ya. Bukan ngesok lah apa yang bisa disokin. Setiap Sabtu, Senin. Terus kemudian ada orang kadang mau gini ya, ulang tahun mau kasih makanan di green room. Tahun depan saya suruh lagi, nggak ada yang mau. Karena ternyata udah tahu kalau sekali nggak kasih makan lumayan. Bayangin ya, di tengah segitu banyak makanan yang saya bagikan. Saya bisa cium dan rasa ya, kepelitan itu nggak pernah beranjak dari pusat hati saya. Sampai saya pikir ini kenapa sih, apa karena DNA aku Cina banget tapi ya. I can feel it. Saudara bayangin. Tapi waktu Tuhan bilang gini, apakah manusia sehingga kau anggap agung. Dan kau membuatnya hampir sama seperti Allah. Pada waktu itu dianugerahi, kita terima. Dia membuat kita mulia, agung, diperlengkapi dengan ketujuh rohnya. Sehingga kita bisa berjalan dengan sangat luar biasa. Kita terima. Tetapi kenali juga bersamaan dengan itu. Bahwa bagaimanapun juga ada dosa yang sudah masuk ke hati manusia. Pada waktu Hawa ingin menjadi sama seperti Allah. Makanya ada orang-orang yang baik karena efek dari pengetahuan buah ini. Anda akan tahu yang baik, maunya buat baik. Satu lagi ya. Saudara tahu siapa yang nemenin Tuhan Yesus di saat-saat dia luar biasa sakit? Murid-muridnya fail. Maria Magdalena mana punya nyali mendekati tentara Romawi. Dia cuma bisa nangis dari jauh. Saudara tahu siapa yang nemenin dia? Penjahat di kayu salib. Di mana orang ini seumur hidup berbuat jahat. Dan dia bilang gini sama Tuhan Yesus, I beg of you Jesus. Dalam keadaan Yesus di sebelahnya, disalib tidak berdaya. Dia bilang gini, show me grace and mercy. And take me into your everlasting kingdom.
Dia lihat dengan apa? Seorang pribadi yang digantung dalam keadaan bahkan tidak bisa menolong dirinya. Kenapa dia bisa berkata, show me grace and mercy. And bring me, take me into your everlasting kingdom. Orang yang sangat jahat ini tiba-tiba disinari dari sinar Yesus. Dan penginsafan terjadi. Dan dia meresponi karena dia tahu dia luar biasa menjijikan. Dan dia patut berdiri di situ. Dan dia berkata seperti ini kepada Yesus, Tuhan, bahkan berdiri di sini dan mengetahui Engkau Allah, sekiranya aku bisa bersujud di hadapan-Mu saja. Sekali sebelum Kau bawa aku ke surga. Bahkan aku tidak bisa berlutut dan memberikan sembahku. Karena aku dalam posisi yang sama tergantung di kayu salib. Saudara bisa tahu segenap hatinya ingin sujud menyembah. Dan itu pun dia tidak bisa berikan. Hanya pada waktu engkau pernah dibawa pada momen-momen. Engkau berani lihat di tengah kebaikan yang kau berikan. Ada kegelapan di hatimu yang gak ketolong. Kecuali darah Yesus. Kecuali rohnya yang setia setiap hari mengunjungi kita. Dan menguji hati kita setiap saat. Detik Anda merasa dirimu baik. Pada waktu itu juga Anda akan stuck menerima kebenaran. Karena musuh kebenaran ternyata bukan dosa, tapi kebaikan. Pada waktu kita pernah mengalami itu, maka hari itu baru kita mengerti artinya mengabdi kepada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa bilang berapa banyak kebaikan yang sudah kita buat. Saudara mau tahu, ada seseorang yang berkata seperti ini kepada saya. Ibu Ruth, Bu Iin beruntung ya punya kamu. You don't know me. Kamu duduk sama saya 23 tahun yang lalu kamu gak muntah aja udah bagus. Atau pulang selamat udah bagus. You don't know me. Kamu gak tahu. Kamu gak tahu apa yang beliau lakukan dalam hidup saya. Tapi saya mau bilang, sampai mati pun saya gendong Miel. Pengabdian yang saya berikan tidak akan pernah bisa membalas hari di mana saya ditolak semua gereja. Karena mereka lihat ini barang apa sih minta dimuridin. Pak, saya boleh minta alamat komsel gak? Gak ada yang mau kasih saya alamat komselnya. Pak, gembalain saya mau diajarin kebenaran. Ngelihat kamu aja gue takut. Ini benar-benar cerita benar gak saya bumbuin sama sekali. Dan hari itu saya dipungut. Berapa banyak pemberontakan, berapa banyak kemarahan, berapa banyak kebodohan. Udahlah, saya tidak mau ceritain itu. Tapi saya cuma mau bilang, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Seberapapun yang saya bisa berikan ke Tuhan. Ketika saya pergi khotbah ya, saudara tahu, semua dilawat Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, orang kaya apa sih yang kau pakai ini? Tapi waktu saya ingat penjahat di kayu salib yang ujungnya bukan muridnya yang nemenin Yesus. Bukan Maria Betania yang setiap hari mendengarkan pengajaran dari hatinya. Tapi penjahat yang menurut saya hari itu cuma satu-satunya orang yang menghibur dia. Ada orang yang mengerti, show me what is grace, show me grace and mercy. And take me into your everlasting kingdom. Sekali lagi, jika kita tidak mau menghadapi yang dikatakan di Yohanes, fearing a painful exposure, sampai engkau bisa lihat siapa dirimu. Segelap apa dirimu. Setidak ketolongan
tolong apa sebenarnya hati kita? Maka tidak pernah ada pengabdian yang sejati yang bisa kita berikan. Sebab Yesus berkata, hanya orang yang mengerti seberapa banyak dia diampuni, baru dia akan bisa mengerti seberapa dia bisa berikan kasih dan pengabdian. Jadi jika kita tidak pernah tahu bahwa dosa kita bukan 500 juta bahkan lebih, maka kita tidak akan pernah mengerti arti pengabdian. Arti pengabdian apa? Tentengin tas Bu Iin. Anterin Bu Iin khotbah. Beliin makanan Bu Iin. Bu Iin kalau minta dibeliin makanan, dikasih duitnya lebih banyak daripada makanan yang kita anter. Itu cuan. Beneran. Ruth beliin saya ini. Nanti yang diganti tebel, bener ya Cer ya? Jangan pura-pura baik gitu. Apapun kok disupport dari belakang. Apa yang mau beliau lihat? Cuma ingin melihat anak-anaknya mengepapkan sayap dan menjadi Raja Wali. Jadi hari ini saya berdoa. Saya berharap sebelum kita lanjutkan pengertian tentang pengabdian dan ada penundukan diri. Saya pengen kita sama-sama berurusan dengan Tuhan. Dan ada lagu yang berkata, I see the day I fell in love with you. Hari di mana Tuhan jatuh cinta sama kita. Bukan karena kita bagikan makanan. Tapi lagu ini berkata, karena aku lihat no future in your life. Mau diapain juga gak ketolong. Kecuali aku pergi ke kayu salib dan menebus mereka. Makanya kenapa Yesus gak marah waktu diludahin. Yesus gak marah waktu dicaci dan bahkan berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu. Yesus sudah tahu mereka itu hopeless, deceitful. Jika kita mau start mulai besok mengerti pengabdian, biarkan rohnya menginsafkan kita lewat lagu ini. Tundukkan kepala biar tiap-tiap kita berurusan dengan Tuhan masing-masing hari ini. Sehingga ada fondasi baru. Jika fondasi kita retak-retak, karena bangunan yang di atasnya sudah dibangun Tuhan sangat besar. Biar siang hari ini, lagu ini melakukan penginsafan di hati kita. I see the day I fell in love with you. Ini kata Tuhan kepada kita. I see my Father fingerprint. I see your story. I see my name written on every beautiful page. I see the day I fell in love with you. For tomorrow, nothing left to do. Gak pernah karena kita baik. Tapi waktu Tuhan lihat kita, tiba-tiba ketika kita gagal memegang tangan mercy, maka mercy lari dari ruang Maha Kudus menjangkau kita. Biarkan terangnya menyinari hati kita dan penginsafannya membuat fondasi baru tentang pengertian pengabdian.
to show you what love says when I see you. Your mercy. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu yang tidak ada habisnya. Kau terus beri visi dalam hidup kami. Kuasa-Mu mengalir lewat apa yang kami kerjakan. Cinta-Mu terus menopang kami. Biar fondasi kami tentang pengabdian diperbaiki hari ini Tuhan. Yang tidak terbatas dari cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, itu terus mengalir dalam hidup kami. Dan izinkanlah pagi ini, siang hari ini, kami punya keberanian Tuhan melihat kegelapan hati kami. Sehingga pada waktu kami mengerti seberapa banyak pengampunan yang kami terima, kami ngerti berbuat kasih Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Terus Tuhan, terus Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Cara kita ketika kita mengabdi, pasti ada penundukan diri. Tapi waktu kita melakukan penundukan diri, saudara tahu gak sih gunanya dan untungnya itu bukan buat Tuhan kita. Gunanya itu untuk kita. Kenapa? Karena gini, pada waktu perkataan ucapan kutukan keluar dari mulut Tuhan terhadap Esau dan Kain, ada roh pengembara yang berakar di hati manusia sehingga mereka susah sekali punya pengabdian dan punya penundukan diri. Ada orang yang cukup baik, ya perhatikan. Tapi tidak tergabung pada divisi manapun. Sehingga pada waktu perintah diberikan untuk pelayanan ke kota-kota, wow. Apalagi kalau Bu In sedang memompa iman tiap kita, wow, exciting. Hari ini ikut divisi ini, hari besok ikut divisi lain. Dan pemimpin tidak mungkin menuntutmu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Anda tidak komit pada divisi itu. Apalagi kalau Anda pergi bayar sendiri. Apalagi kalau Anda pergi bayarin juga tim yang lain. Apalagi kalau Anda pergi bawa persediaan sangat banyak. Enggak mungkin ditolak. Sangat welcome. Tapi masalahnya di tengah kita sudah begitu banyak pelayanan, yang sangat menyedihkan adalah pemotongan terhadap roh pengembara yang ada di Esau dan di Kain. Kekeringan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah sesuatu dan dalam hidup kita. Jadi waktu kita memberi diri untuk menundukkan diri, sebenarnya yang untung kita. Kenapa? Karena itu mematahkan kutuk roh pengembara dalam hidup kita. Seperti tadi saya bilang, ada orang udah 7 tuan, 7 pemimpin, 10 pemimpin. Enggak cocok-cocok, enggak ada yang cocok, percaya deh. Kenapa? Karena tema pengabdian, tema penundukan diri adalah menyocokkan diri. Ya, apakah saya cocok selalu sama Bu Iin? Saya ini melankolis. Kalau berubah-berubah saya itu shutdown seluruhnya. Dan saya nggak behave karena ibu lebih galak dari saya. Saya akan bilang, iya Bu, tapi kepala saya itu mau meletus dengan perubahan. Tapi saya nggak berani bicara. Saya bersyukur ada Joshua yang agak vokal, kadang saya di belakangnya, ye gitu. Begitu Joshua kena omel, saya pergi pelan-pelan.
Iin ini sanguin. Terus kemudian perintah Bu Iin seringkali adalah perintah-perintah yang mustahil buat saya. Kenapa? Karena saya suka tinggal dalam kurungan ketakutan. Saya suka iman yang bantet aja udah makasih Bu. Saudara mau tahu cita-cita saya dengan cita-cita Bu Nita? Cita-cita saya waktu ketemu Bu Iin, saya begging Bu, tolong. Jadikan saya supir saja, itu udah bangga banget, saya udah bahagia banget. Ibu Nita juga datang, Bu jadikan saya pembantu di rumah ibu saja. Sepasang kerup dari Jawa buat Bu Iin. Bu Iin bilang tidak, pergi ke desa-desa menginjil dan sebagainya. Kamu beri makan bangsa. Buat saya terlalu besar. Terlalu ajaib, terlalu mustahil, itu yang buat saya jengkel sekali. Tapi hukum saya jengkel di belakang. Yang tahu mungkin Debbie, Olvi gitu. Ya, tapi buat saya gini, kalau saya menundukkan diri, saya berkata mengabdi, saya yang harus cocokkan. Semua yang tidak cocok menjadi cocok dengan Tuhan saya. Saudara tahu, saya itu gak suka makanan Jepang. Pertama kali ya Ibu ya, saudara tahu Bu Iin kalau mengingat hari itu ya, saya makan tuh dengan jijik lihat mie-nya dingin-dingin. Saya ini kan Cina ya, tapi tadi saya bilang DNA-nya. Jadi kalau makan mie itu panas. Mie Jepang itu soba itu dimakan di atas es batu, saudara bayangin gak? Itu gak masuk di kepala saya dan begitu saya harus makan, saudara tahu saya kayak makan apa. Dan saya takut dengan Bu Iin, jadi saya paksa-paksa itu enak, tetap terlihat tidak enak. Dan hari ini saya lebih rakus dari ibu kalau makanan Jepang. Dibuat cocok. Apapun gak cocok kok. Misalnya gini, Ruth murid kan. Oke, 2. Itu udah bagus banget. Enggak. Berapa? 20 masih masuk. 1.000. Woi. 10.000. Murid kan 30.000. Dan hari ini masuk angkanya. Kemarin di data saya lihat di Sulut semua udah masuk 32.000. Dimuridkan. Dipaksa, dibuat cocok, bukan iman saya. Tapi saya ikut iman ibu. Karena sepanjang saya jalan 23 tahun, hampir dari 99,99, enggak lah 100% beliau benar. Apa Bu? Jangan Abu, itu rahasia. Ntar soalnya mau cerita tentang keyboard. Jadi gini, keyboard kita itu kan dulu di sini warna merah ya. Ini ada Stanley saksinya ya. Terus udah gitu keyboard merah kan gak pernah ke green room ya. Kita gak pernah, tiap doa gak pernah angkat keyboard, selalu angkat yang PSR. Terus saya bilang, ibu bilang, itu keyboard merah yang di green room. Keyboard merah gak pernah ke green room Bu. Keyboard merah yang iya keyboard merah di green room Bu. Terus satu hari saya bilang gini, Bu Iin, kalau nih ya nurani saya nih ya, rasanya nih ya orang melankolis kan butuh confirm dari consciousnya manusia nurani. Bu misalnya gini, ini ada benturan nih Bu, saya nanyanya udah hati-hati. Kalau nih Bu ya, benda yang udah jelas-jelas bukan merah Bu ya, udah dilihat pakai mata fisik loh, bukan merah Bu. Tapi pemimpin tuh ngotot itu merah itu, saya gimana ya Bu, konflik batin Bu saya. Remuk saya Bu. Saya bisa remuk Bu, karena saya bukan sanguin. Saya gak bisa ilmu angin Bu, saya butuh persisi gitu ya. Kata ibu gini, bilang saja pada dirimu, kata pemimpin saya merah, ya udahlah selesai gitu. Tunduk, dan ini pengabdian. Tahu gak, yang haleluya jika kita mengabdi apa sih yang, jika kita menundukkan diri dan memberikan diri mengabdi, yang untung tuh bukan pemimpin kita. Yang untung itu kalau orang gak tahu poin, nah habis pulang dari tempat ini, mereka tidak akan cari sinar Tuhan yang menginsafkan. Pulang dari tempat ini mereka akan berkata, Ibu Iin dengan Ibu Ruth ada pertentangan tentang keyboard hijau dengan keyboard merah. Dan itu Anda berarti seperti Simon. Maka menangislah saya karena udah belasan tahun saya belajar mengabdian. Dan dibagikan dapat poinnya itu. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan suruh kita penundukan diri. Dan kita harus nyocokin, dibuat cocok dengan pemimpinmu. Dibilang seperti ini di Imamat 26 ayat 41.
Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Kenapa? Karena mereka penuh dengan roh pengembaraan. Tapi bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah mengerti artinya menundukkan diri dan mereka membayar pulih kesalahan mereka, maka tiba-tiba sebuah jalur terbentuk. Aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, perjanjianku dengan Abraham akan kuingat, negeri itu akan kuingat juga. Saudara tahu, pada waktu kita menundukkan diri, dia akan ingat kita. Dan dia akan ingat berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Yang paling berharga adalah apa? Spiritual understanding. Pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hikmat, roh pengertian yang membuat kita melihat segala sesuatu dari atas. Dan itu akan mengalir. Bersamaan hikmat mengalir, percayalah. Earthly blessing dalam bentuk tanah, modal, uang itu juga mengikuti. Karena jalurnya seperti itu. Masalahnya, apakah Anda mau menghadapi a painful exposure ketika itu dilakukan Roh Kudus? Ketika Anda duduk dengan pemimpin, saran saya ya kalau Anda mau mengerti pengabdian, tutup mulutmu, dengarkan dia bicara. Pulang semua ketidakmengertianmu, kamu ambil Alkitabmu dan kamu bilang, Roh Kudus ajari aku. Dan kemudian kamu konfirmasi, Bu, saya dapat pewahyuan ini. Kalau gejalanya ngamuk dari pemimpinmu, ulangi lagi. Datang ke Roh Kudus, buka Alkitabmu. Kalau datang lagi konfirmasi ke pemimpinmu, jawabnya cuman oke, artinya pergi lagi ke Roh Kudus, gali lebih dalam, setel lagu penyembahan, rendam dirimu. Tapi jangan di jam kerja. Dan berkata, maaf saya izin karena saya butuh pewahyuan seperti yang dibilang sama Ibu Ruth. Nanti saya panggil kamu Simon. Lakukan itu pagi-pagi hari ketika orang belum bangun. Karena gelombang belum banyak. Annoying tau gak gelombang kalau udah jam 6 orang udah mulai kerja. Lakukan malam-malam jam 10 di atas jam 10. Cari Tuhan. Percayalah roh yang sama yang mengajari saya yang luar biasa bolot 23 tahun yang lalu. Roh yang sama juga akan mengajarimu. Asal ikuti jalur ini. Masuk dalam pengabdian. Tundukkan dirimu di bawah seseorang. Maka satu hari nanti Tuhan akan memanggilmu seperti ini. Engkau cantik manisku di Song of Song. Kidung Agung 6 ayat 6. Engkau cantik manisku seperti kota Tirsa. Seperti Yerusalem. Cantik di mata Tuhan. Sebab dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Saudara mau tahu dalam bahasa Inggris dia bilang apa? The shining of your spirit show how you have taken my truth. Rohmu bersinar. Dan engkau bangkit menjadi sangat perkasa. Sebab engkau menyedot kebenaranku. And become balanced and complete. Dan itu cantik di mata Tuhan. Pertama, biarkan roh penginsafan itu bekerja dalam hidupmu. Berhenti memberikan excuse apapun. Walaupun itu soal keyboard merah, keyboard hijau. Berhentilah. Detik saya berhenti mempersoalkan hal itu. Pengertian yang lebih dalam, inti kehidupan, bahkan inti kebenaran itu dialirkan dalam hidup saya. Berhenti. Berikan dirimu untuk menundukkan diri dengan seseorang karena di tengah kita pelayanan yang luar biasa. Hati-hati kalau ternyata kita belum terkait karena masih ada roh-roh pengembara yang mengikat hidup kita buat orang-orang tertentu. Dan ketika kita mengenali kegelapan hati bersamaan dengan itu kita juga mengenali cintanya Tuhan buat kita yang limitless. Maka kita akan dipanggil cantik. Karena kebenaran bisa kita hisap ke manusia batinia kita, ke hati kita. Dan kita become balanced and complete. Dan itulah yang disebut Tuhan. Cantik seperti Yerusalem
dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, biar kebenaran-Mu berjalan dan menembusi titik-titik terkeras, titik-titik terpalsu Tuhan, titik-titik terimitasi dalam hidup kami. Tembusi dengan kebenaran Tuhan, sehingga kami sungguh sujud di hadapan-Mu dan berkata, ajari aku Tuhan arti pengabdian. Dan mulai hari ini Tuhan, biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bintang di langit, tidak hanya janji buat beberapa orang, tapi itu menjadi milikku karena aku masuk dalam barisan itu Tuhan. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa menjelaskan hati setiap kami. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.